apapun yang aku banggakan dalam kesombongan hati, akan diambil Tuhan suatu hari. Ingatkan diri sendiri, apapun yang Anda sombongkan sampai angkuh, that God will take away from you. Bisa jadi kecantikannya, merasa diri paling rupawan. Nanti lihat ya, nggak langsung jelek. Bukan berarti langsung Tuhan jahat, kirimkan sesuatu merusak wajahmu. Tapi hidupnya nggak bahagia karena hatinya di posisi salah. Lihat nanti, setelah menikah tak bahagia, 10 tahun aja kelihatan jelek sekali. Pernah enggak Anda lihat bunga sekolah, hari ini kayak duri? Kayak semak belukar bahkan. Anda pernah lihat enggak orang yang kita jelek-jelekkan di sekolah sekarang kok ganteng sekali? Haleluya. Jangan terburu untuk duduk, jangan tergesa, lihat kanan kirinya. Ada orang-orang yang butuh kasih dan jamahan dari Kristus melalui Anda. Apalagi kalau keluarga, peluk mereka. Ayo, salami, peluk, kasih senyum, katakan, Jesus loves you, we love you too. Oh haleluya, praise the Lord. Puji Tuhan, yes. Silakan duduk dulu, lalu kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Welcome home, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita ngalami masalah, seringkali jawabannya itu lebih sederhana daripada yang kita kira. Tujuan berkat dan bahaya reaksi berlebihan. Siapkan catatan, HP-nya, ya nanti asal nggak buat chatting, dibikin airplane mode supaya nggak tang ting tong nanti dengar message, dapat messages nggak bisa konsentrasi. Tapi silahkan kalau Anda mau pakai HP Anda untuk catatan. Oke, tapi sebelumnya saya fresh dari Sarawak, baru kembali dengan mission trip. Ratusan kami ke situ, ya. Sarawak Post mengatakan 50.000 orang hadir dalam malam terakhirnya, dan itu luar biasa Tuhan bekerja. Saya mau tayangkan laporan kemenangan ini untuk Anda saksikan, untuk menguatkan iman Anda bahwa Tuhan bisa pakai kita orang-orang Indonesia. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu, kita sambut yang satu ini. God bless you. Multimedia munculkan judulnya lagi supaya ditulis. Sekarang kita bahas Hizkia dari 2 Raja-Raja pasal 20, ya tujuan berkat dan bahaya reaksi berlebihan. Tulis itu di catatan Anda. Tujuan diberkati itu apa? Lalu bahaya kalau kita reaksi berlebihan itu gimana? Kita buka sama-sama 2 Raja-Raja pasal 20. So happy bisa ajarkan firman Tuhan hari ini, perasan pertama untuk Anda. Mari kita baca ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Hizkia dan para utusan dari Babel, tetap dibuka Alkitabnya, saya berikan latar belakang cerita. Hizkia adalah salah satu raja Yehuda, keturunan Daud. Raja zaman itu ada yang baik, ada yang buruk. Hizkia termasuk raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan dan berkenan di hati Allah. Ya, Hizkia ini raja benar. Dia mengalami mujizat demi mujizat. Pertama-tama dia alami bebas perang. Dia dikepung sama Sanherib, raja Asyur. Asyur waktu itu adalah negara superpower kayak Amerika hari ini. Udah gak menang lah Afghanistan. Yang pegang nuklir, teknologi tinggi, kaya raya lagi. Nah, Asyur demikian rupa. Sudah kepung nih, ternyata Tuhan selamatkan mereka dengan ajaib. Sesuatu terjadi di kemah Asyur, rajanya pun terbunuh. Wow, Tuhan kalau jawab doa ya, kita gak usah perang. Peperangan itu milik Tuhan, kita tinggal menang. Lalu setelah itu dia sakit. Mujizat memang luar biasa, tetapi selama orang hidup pasti punya masalah. Keluar dari satu mujizat, bisa saja kita tetap punya problema. Sakit, mau mati nih Hizkia. Pas lagi mau mati, umur masih sicap, masih 40. Dia nangis. Dia gak minta sembuh, tapi dia hanya berkata pada Tuhan, doanya begini, remember me. Karena Hizkia ini tulus dan setia, Tuhan sembuhkan dia, kasih dia mujizat lagi. Mujizat bertubi-tubi. Yesaya, nabi yang saat itu dipakai Tuhan di zaman Raja Hizkia, yang menulis 60 sekian pasal kitab Yesaya, tulisannya, literaturnya indah, ternyata nabi ini adalah seorang yang sangat urapannya sakti. Tanda yang dia beri itu tidak tanggung.
Dia memberikan tanda pada Hizkia kalau dia akan sembuh dan Tuhan akan kasih dia ekstra 15 tahun. By the way, Hizkia mati umur 55. Ya. Dan kutuk pun dipatahkan karena atas-atas turun-temurun keturunan, semua matinya nggak sampai sicap, nggak sampai 40. Papanya Hizkia namanya Ahaz mati 36 tahun. Hizkia hampir mati umur 40. Tuhan perpanjang 15 tahun. Di ibadah sebelum ini saya ajarkan soal kutuk familiar spirit. Roh yang mengikat family, keluarga, kenapa kok bisa turun-temurun, kok bisa mirip apa yang terjadi dengan nenek moyang kita, gimana dipatahkan. Hizkia lolos itu. Dia hidup lebih panjang. Ya, nah Hizkia ini disembuhkan Tuhan, ajaib benar, pakai kue arah. Dan sembuh gitu aja. Padahal dia itu penyakitnya cukup barah. Zaman dulu nggak ada term untuk cancer. Hizkia ngalami miracle, bersih, ya, clean. Dan semua tubuhnya sehat ilahi. Lalu setelah dia diberkati, dia buat kesalahan di akhir hidupnya. Hati-hati ya, mujizat dan berkat tidak tentu adalah promosi dari Tuhan. Terus bertumbuh, promosi nggak dipromosi, terus bertumbuh, terus berjalan dalam ketaatan, itu lebih penting daripada berkat. Berkat, mujizat, masalah, problema silih berganti. Tapi hati yang steadfast, hati yang tetap, hati yang teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yesaya pasal 26. Yesaya ini nabi saat itu. Dan dia membuat satu tanda luar biasa. Dia beritahu sama raja, lu akan sembuh. Raja tanya, tandanya apa? Yesaya kasih pilihan. Mau matahari maju 10 tapak atau mundur 10 tapak. Maksudnya apa? Dulu nggak ada jam dinding, tidak ada jam Swiss. Ya kan? Tidak ada semua teknologi itu. Dahulu kala, papanya Hizkia ini raja pintar. Mungkin ahli teknologi, dia jenius di sesuatu. Dalam bidang itu, dia ciptakan jam penunjuk matahari, AM PM gitulah ya, pagi malam. Dan jam itu kalau menunjukkan kira-kira kalau matahari sebelum terbenam itu kira-kira berapa tapak dari pagi hari ketika matahari terbit di sebelah timur. Dia kira-kira, jadi untuk menunjukkanlah seperti kita hari ini jam berapa. Hizkia diberi tanda, diberitahu, mau enggak sekarang katakan kira-kira jam 10 pagi, gue bikin langsung jam 10 malam. Hizkia bilang, ya cepat lambat juga jam 10 malam. Gini aja, tunggu nanti jam 10 malam, bisa nggak kamu bikin jam 10 pagi? Tiba-tiba sudah gelap nih, lalu dibikin AM lagi, bisa nggak? Hizkia dapat tanda itu, Yesaya berkata, dan dapat. Tahu nggak? Matahari mundur 10 tapak. Jam mundur 10 jam, waktu mundur 10 jam. PM jadi AM. Dan Hizkia tercengang dengan tanda mujizat. Kalau mujizat biasa-biasa, tanda biasa lah ya. Ini matahari yang jauhnya tak terhingga dari bumi, diatur oleh Nabi. Oke, sudah tahu ya latar belakangnya ya? Mari kita lihat, setelah dia dapat semua berkat ini, dia so happy, then he made a mistake. Karena reaksinya berlebihan, tidak baik, overreacting. Mari kita sekarang baca ayat 12. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu, waktu apa? Setelah mengalami mujizat dan berkat, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Dikasih angpau, dikasih congratulation letter, kongsiah. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Hizkia tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Waktu itu datang satu raja, belum terkenal, negara ini belum naik daun, belum berkuasa. Dia salah satu negara lemah, yang sekarang di zaman modern ini di daerah Irak.
namanya Babilonia. Raja waktu itu yang memerintah saat Hizkia disembuhkan adalah Merodak Baladan, anaknya Baladan. Ya, Philip Mantova, anaknya Mantova, gitulah ya. Jadi jangan bingung dengan nama-nama begini, itu Baladan itu nama marganya. Raja Babel, Babel bukan superpower, Babel termasuk jajahan, ya termasuk kolonialnya Asyur. Waktu itu yang berkuasa adalah Assyria, Iran. Dia superpowernya. Babel itu dalam jajahan. Dan dia mendengar Hizkia sakit. Yang pertama, mujizat. Dia dengar itu, dia dengar Allah Israel menyembuhkan Raja Israel. Dan keajaiban pun terjadi, tidak pakai obat-obatan teknologi, pakai kue arah. Oleh doa seorang nabi, itu jadi tersebar viral sebelum zamannya sosial media. Orang pada menjadi pembicaraan di marketplace, di pasar-pasar, sampai ke telinga raja negara tetangga. Raja Israel mengalami kesembuhan ilahi. Selain itu, Raja Babel kirim konvoi untuk ucapkan selamat, kasih angpau segala, karena dia juga super kamsyah, dia terima kasih, karena dia mengalami civil freedom. Dia mengalami kemerdekaan politik, militer, dan sosial, karena dengan matinya Sanherib gara-gara ngelawan Hizkia. Karena mereka Hizkia dan Babel ini sama-sama punya common enemy atau punya musuh satu, yaitu Asyur Sanherib. Gara-gara Hizkia, musuh Babel ikut mati. Jadi dia kirimkan surat terima kasih, surat cinta. Terima kasih ya Raja Hizkia. Sanherib telah meninggal dunia. Gara-gara kamu, negara kita kecipratan berkat, ikut merdeka. Amerika kan ngebom Jepang. China ikut bebas. Indonesia turut merdeka. Meskipun kita juga berjuang, apalagi Surabaya. Kita arek Surabaya kan. Kita yang berjuang. Tapi sebenarnya Jepang bertekuk lutut karena Hiroshima, Nagasaki. Kita ikut dibebaskan. Puji Tuhan, Tuhan dengarkan perjuangan pahlawan. Demikian pula pada saat itu, Raja Babel kamsyah sama Hizkia. Gara-gara kamu, Raja Hizkia, kami ikut bebas. Gara-gara Allahmu. Luar biasa. Dan selain itu, yang membuat terkagum-kagum si Raja Babel adalah karena Babilonia menyembah matahari. Jadi mereka tercengang dan kaget, kok bisa matahari dikontrol oleh nabi? Mujizat itu semakin relevan bagi negeri Babel karena Babilonia percaya bahwa yang paling sakti di atas segalanya Allah itu ya the sun, sang surya. Jadi mereka itu menyembah dewa matahari. Kok tiba-tiba matahari disuruh ke kanan, disuruh ke kiri, suruh mundur 10 tapak. Dia kaget, pasti ada yang lebih kuasa dari matahari. Allah Israel ini. Sayangnya si Hizkia lupa tujuan dia mengalami mujizat adalah untuk bersaksi bagi Tuhan. Sayangnya mungkin dia nggak lupa, tapi dia nggak serius. Orang itu biasanya kalau ada butuh itu sungguh-sungguh. Setelah dapat biasanya biasa-biasa. Jangan gitu. Tujuan berkat bahkan mujizat itu adalah agar kita bersaksi kepada orang lain. Supaya orang lain itu mengalami kasih Tuhan dan jawaban. Jangan kuatnya itu jangan cuman hotnya itu di depan. Tapi setelah dapat, kita lupa malin kundang sama Tuhan. Tujuan dari berkat mujizat adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Malahan yang ditunjukkan sama dia semua kecuali Tuhan. Coba lihat ayat 13, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Seneng kan? Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Ya sudahlah gak apa-apa, lu mau sok-sokan, tunjukkan jamnya, mobilnya, ya oke lah. Emas dan peraknya. Lu wong orang Babilonia ini datang ke sana gak minta kok, gak tanya kok. Mereka datang itu untuk memberikan surat dari raja yang mengutus mereka.
terima kasih ya, atau congratulations, selamat. Malah ditunjukin emas perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, ditunjukkan kemampuan militernya. Wong mereka nggak tanya kok, ngapain kamu berlebihan reaksinya? Orang nggak minta ya nggak usah ditunjukin dong. Menurut saya orang ini setelah diberkati mulai sombong. Jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara, kenapa Anda nikmati berkat hari ini supaya Anda bersaksi. Mungkin Anda tidak seperti saya gini, Sarawak for Jesus lalu di depan 50.000. Mungkin di depan 5 orang. Itu pun tidak sekaligus 55, dipecah satu-satu. Don't forget, what you forget will one day hunt you down. Andai kata Babilonia utusannya ini diinjili sama Hizkia, mereka ada akhirnya nanti ketika jadi superpower. Karena kita tahu itu mereka jadi superpower di zamannya Nebukadnezar. Turun-temurunnya baladan itu. Dan mereka lah yang akhirnya merampok Yerusalem, menjajah orang Israel, dan memungut dan memindahkan. Dan mereka juga yang menawan semua orang itu ke Babel. What you forget, when you forget to glorify Jesus, what you forget will hunt your descendants down. Bukan karena Tuhan menghukummu. Kesempatan yang Tuhan beri kepadamu, kalau kita lalaikan, setan akan ambil kesempatan itu dalam kesempitan. Kalau harusnya loh ya, harusnya, pumpung yang namanya Raja Babel masih kerdil. Ya, kalau kita itu mau betul-betul memiutangi seseorang itu waktu dia biasa-biasa, atau waktu dia lemah, atau anak kecil, waktu mereka masih tidak berdaya. Tunggu nanti dia jadi besar, udah gak dengarkan Anda. Ya kan? Pumpung sekarang Anda punya upper hand. Anda kalau main tenis itu Anda udah 40 sama, lalu tinggal 2 deuce, Anda dapat advantage. Pumpung Anda di depan, menaburlah dengan firman. Harusnya loh ya, pumpung yang namanya Raja Babel ini hutang budi. Terima kasih, kita ikut merdeka dan bebas gara-gara you, gara-gara Anda dan Tuhannya kamu. Pumpung mereka mengagumi Anda, kok bisa kamu sembuh? Pumpung mereka itu penasaran, curious dan ingin tahu, kok ada yang bisa ngatur matahari? Speak up. Di masa seperti ini, golden, silence is not golden. Silence is a curse. Di saat ketika Anda harus angkat bicara, jangan diam. Karena waktu Anda harus bicara, diam adalah kutuk. Diam tidak emas. Dan karena Hizkia lalai dengan tugasnya, maka Raja Babel ini pulang. Utusannya itu pulang. Tidak cerita tentang Tuhannya. Karena Hizkia tunjukkan semua perbendaharaannya, emas, perak, dan permata, termasuk senjatanya. Rempah-rempah minyaknya ditunjukkan semua, padahal loh, utusan-utusan ini tidak minta, tidak tanya. Mereka pulang mata duitan. Cerita sama raja bukan tentang Tuhannya. Harusnya mereka pulang sebagai anak Tuhan. Harusnya mereka pulang dipengaruhi. Hizkia jadi koko rohani atau jadi bapak rohaninya Babilonia sekalian. Ujungnya yang terima kasih sama Hizkia siapa? Keturunannya. Sebab nanti Babilonia tidak akan menjadi penjajah yang kejam. Yang dijajah siapa? Keturunan Hizkia. Yang kau lalaikan akan mengejar cucu-cucumu. Yang kau lalaikan akan mengejar keturunanmu. Harusnya injili dia. Yang ditunjukkan jangan rempah-rempah. Harusnya cerita. Siapa yang memberimu ini semua? Harusnya begitu. Pumpung mereka masih lemah, pengaruhi. Pumpung mereka masih kecil, muridkan. Pumpung mereka tanya, pimpin ke Tuhan. Hizkia tidak lakukan semua. Tidak ada yang tidak diperlihatkan oleh Hizkia kepada mereka di seluruh daerah kekuasaannya. Kecuali Tuhan. Kecuali cerita sebenarnya. Kecuali
nabi di balik ini. Minimal kalau Hizkia nggak berani gitu kan ada Yesaya. Kan bisa bawa ke pendetanya. Beberapa orang itu sudah cukup bagus loh kalau dia bawa ke pendetanya. Itu sudah cukup bagus loh. Itu keberanian mereka sudah 100% dan maksimal. Paling tidak ada usaha. Hizkia tidak melakukan itu semua. Sayang sekali. Babel menjadi penjajah yang kejam. Kalau Anda tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu diangkut sama siapa? Dikebiri oleh Babilonia. Oleh Babilonia. Itu loh yang ada jari-jari yang nulis, jari yang ngawang lalu nulis. Itu juga cerita di Babel, di istana raja. Bapak, Ibu, Saudara, what you let go will end up in Satan's hand and shall be returned to you in due time to destroy your family. The chance you miss, kesempatan yang kau luputkan, sesuatu yang secara sengaja kau biarkan akan berakhir di tangan setan. Apa yang tidak kau tabur dengan gandum akan ditabur oleh tangan setan dengan lalang. Di tempat di mana harusnya Anda memuliakan Tuhan dan mendapatkan dukungan mereka, setan akan ambil daerah hampa yang tidak Anda tabur dengan Tuhan, dia akan tabur dengan roh-roh jahat. Dan ujungnya bukan Anda didukung, tapi itu yang akan berbalik melawanmu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah tujuan berkat adalah bersaksi untuk Tuhan. Bukan berkhotbah, tapi untuk menceritakan sesungguhnya, do not steal from God. Jangan mencuri dari Tuhan. Mencuri kemuliaan itu bukan cuma kalau dipuji lalu kita itu pipinya merah. Mencuri kemuliaan itu bukan hanya berbicara soal pujian. Tapi Anda tahu sesuatu, Anda tidak beritahu. Ketika orang tanya dan datang, mereka siap untuk dengar cerita sesungguhnya. Anda simpan, lalu Anda tonjolkan diri sendiri. Itu pun mencuri kemuliaan. Ingatlah tujuan berkat adalah supaya Anda bersaksi kepada tetanggamu, kepada orang-orang di sekelilingmu. Allah itu baik dalam hidupku. Saya tahu kadang-kadang canggung, kadang-kadang kaku. Tapi sebagai orang yang berhutang sama Tuhan, kaku canggung kembalikan hutang. Hutang kita sama Tuhan adalah kesaksian. Ya Tuhan, ada orang datang kita beritahu sama dia. Nah, Hizkia tidak lakukan itu. Dia tunjukkan semua kecuali di istananya, kecuali cerita sesungguhnya. Sayang. Supaya Anda ngerti ya, kalau sekarang Anda baca di Perjanjian Lama, Anda lihat akhirnya bangsa Israel diangkut ke Babel. Nanti Babilonia datang, hancurkan bait Allah yang dibangun Salomo itu loh. Babel datang, porak-porandakan, bunuh banyak orang. Anda harus tahu itu salahnya Hizkia. Karena Hizkia, gara-gara dia lalai, mereka pulang bukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mata duitan. Dan beritahu sama rajanya, Raja, we have to conquer them. Kita harus serang mereka. Sekarang kita belum punya kuasa. Tunggu sebentar, sekarang kan Asyur sudah tidak ada. Sanherib sudah mati. Mari kita bangun kekuatan. Target pertama. Yang kepada siapa kita utus orang untuk berikan surat kamsyah dan congratulation itu. We will rob them. Kita akan rampok mereka. Target pertama Babilonia yang memotivasi mereka jadi superpower dan mereka indeed sungguhan jadi superpower berikutnya adalah harta kekayaan Hizkia. Wah, rugi nih Hizkia nih. Tahu gitu menurut saya sicap bok mati. Kasih 15 tahun malah justru jadi troublemaker. Kadang-kadang panjang umur itu nggak selalu adalah berkat loh ya. Bener. Terus terang, kita dinyanyiin panjang umurnya. Saya ini nggak ada hubungan sama ulang tahun saya. Ulang tahun saya sudah lewat, udah lalu. Ya, apresiasi saya hargai aja, saya dikasih seperti ini. Tapi saya nggak worthy, saya nggak layak. Karena itu saya berikan untuk Tuhan, saya tidak fokuskan ke saya. Tapi setiap kali kita doain orang, menyanyikan orang panjang umurnya. Sebagian orang terus terang, saya ngomong terus terang, ada sebagian orang itu lebih baik pendek umur daripada panjang umur. Cuman kita sungkan aja, itu kan etika masyarakat. Masa kita nyanyi, pendek umurnya. Kita dikutuki nanti sama tetangga. Tapi really, some people better die young.
Seperti Hizkia gini, tahu gitu dia mati umur 40. Jauh lebih baik. Lebih baik daripada dia mati umur 55. Jadi karena itu, jangan minta panjang umur sama Tuhan, tidak tentu itu berkat. Tuhan bisa kasih, hidup Anda akan merusak hidup banyak orang. Mintalah hidup yang berguna. Jangan minta panjang umur, hidup berguna. Mau tidak mau orang lain semua yang minta Anda panjang umur, mati pun seperti Dorcas, janda-janda menangisi dia dibangkitkan. Gara-gara siapa dia dalam kehidupan mereka. Jangan doa minta panjang umur. Mintalah hidup yang berguna, hidup yang berdampak, hidup yang bersaksi, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengasihi, yang mengampuni, yang lumoh suka memberi, hidup yang suka membantu, suka menolong, yang selalu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bukan panjang tangannya suka mencuri maksudnya. Orang yang ramah, minta seperti itu. Nanti tidak usah Anda yang doa. Ketika orang nyanyi panjang umurnya, dari hati mereka nyanyi, bukan basa-basi. Lord, give him or her a long life. We need him or we need her. Biar orang lain yang berdoa. Dari keluargamu sampai tukang parkir, sampai pembantumu. Aku berdoa majikanku panjang umur. Beberapa orang, majikanku biar mati aja besok. Hati-hati kalau Tuhan dengarkan doa pembantumu. Kalau Anda tidak pernah mengasihi mereka, saya doakan supaya doa pembantu Anda dikabulkan Tuhan. Do not ask for long life, but ask. Mintalah, do not ask for a long life, ask for a useful life. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya waktu baca gini nyesel, saya bilang, Tuhan. Tapi Tuhan tahu nggak waktu kasih dia 15 tahun? Tahu. Jadi gini loh, inilah twistnya. Disinilah sisi tak terduga. Tuhan itu kalau dipaksa, saya beritahu satu rahasia. Dia bisa kabulkan doa Anda. Dan tidak tentu kalau Tuhan kabulkan doa, it's a good thing for you. Tidak tentu. Kalau Tuhan kabulkan doa selalu sesuatu yang baik, tidak tentu. Tuhan itu begitu baiknya. Coba bayangkan orang yang baik di hidupmu, pasti ada satu dua yang Anda pikirkan. Kalau Anda sungguh-sungguh paksa sesuatu, pasti mungkin dia akan kabulkan. Tuhan itu orang baiknya orang baik, di atasnya orang baik. Semua orang baik kayak jahat dibandingkan kebaikannya. Begitu baiknya, makanya kok ada orang yang salah paham sama Tuhan, bisa kecewa sama Tuhan, kepahitan itu apa-apaan. Tuhan itu begitu saking baiknya, kalau kita paksa dikit ya terus terang, dikasih. Bangsa Israel itu mengeluh dan itu nafsu loh dikasih burung puyuh. Mereka lupa kah burung puyuh itu telurnya itu kolesterol? Dikasih. So do not force God to give you something. Instead, ask Him whether what is good for your life, what is not. Jangan paksa Tuhan memberikan kepada Anda sesuatu, melainkan carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Kata kebenaran ini, finding the truth. What is good and what is not good for you. Kebenaran itu artinya carilah kebenarannya, apa yang baik dan apa yang kurang baik untuk kita. Tanya sama Tuhan, seharusnya saya minta gimana. Jangan asal minta saja. Karena kita harus tahu sifat Tuhan, kita paksa Tuhan berikan. Malah justru bahaya. Tuhan kan sudah ngomong sama Yesaya, waktu Hizkia mati mau meninggal dunia umur 40. Yesaya datang sebagai seorang nabi, hamba Tuhan, tidak gampang. Pendeta biasanya kan dicari yang manis-manis dari mulutnya. Ini datang dan berkata, kamu mau mati, beresin ya rumah tanggamu. Tulis will atau tulis surat wasiat dan sebagainya. Nangis dia menghadap ke tembok. Dia menangis terseduh-seduh. Dia minta sama Tuhan, remember nih Tuhan kasih 15 tahun. Ternyata it was not a good thing. Pemberian itu sendiri 15 tahun, itu adalah sesuatu yang baik. It was a good thing. Tapi he handled it wrongly. Hizkia menangani berkat Tuhan dengan cara yang salah. Dia lupa diri akhirnya tujuan berkat di tempat pertama itu apa. Bapak Ibu Saudara, jangan minta panjang umur. Saya tidak pernah minta, sekalipun ulang tahun saya tidak minta, doakan panjang umur, tidak pernah. Saya minta hidup saya dipakai Tuhan. Nanti Tuhan yang mau saya panjang umur. Orang lain yang mau saya panjang umur. Mintalah hidup yang berguna, jangan lupa tujuan berkat. Oke, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, habis ini kalau ada orang jahat ulang tahun, nyanyi, pendek umurnya, pendek. Jangan loh ya, nanti dilempar sama satpam. Tetap nyanyikan panjang umur, tapi lebih tepat lagi ajari setiap orang untuk cari Tuhan.
untuk surrender, untuk berserah sama Tuhan supaya hidupnya dipakai oleh Roh Kudus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu kita lihat ayat 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Ini Yesaya yang sama. Yesaya yang datang membawa kesembuhan, yang menempelkan kue ara pada bara. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia ayat 14 dan bertanya kepadanya. Yesaya sudah curiga, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Ya, kan ditanya tadi, siapa orang-orang ini? Hizkia jawab, sekarang ditanya, apa yang dikatakan oleh orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri jauh, yaitu dari Babel. Yesaya sudah enggak serak, udah enggak damai sejahtera. Siapa orang-orang ini? Dari mana mereka datang? Lalu dia sudah bisa merasakan keangkuhan di hati sang raja yang ditolong Tuhan. Yesaya enggak suka sesuatu salah. Ayat 15 lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Tunggu ya, kita baca ayat 17 sebentar lagi. Nggak main-main loh. Ini pendeta tegur konglomerat. Ini hamba Tuhan tegur presiden. Bukan nubuat yang enak-enak. Ini luar biasa. Yesaya itu punya keberanian. Lalu dia katakan seperti ini ayat 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida di istana Raja Babel. Dari mulut yang sama yang memberikan kata-kata penghiburan. Waktu Yesaya lagi jalan di pelataran tengah, dengar suara audible berkata, berbaliklah, beritahu pada raja, aku sembuhkan dia. Mulut yang membawa kabar baik itu memberitahu ke telinga raja, raja kamu akan sembuh, mintalah tanda, Tuhan kasih ekstra 15 tahun kepadamu. Mulut yang sama yang menghibur adalah lidah dan mulut yang sama yang menegur. Roh Kudus itu demikian, diwakili oleh Nabi Yesaya. Roh Kudus itu sanggup menghibur. Kata-katanya penuh kuasa. Bukan 1 kali, 2 kali loh ya. Sebelum itu Hizkia sudah pernah mengalami kuasa perkataan Allah lewat Yesaya. Lihat nanti Sanherib akan ada roh yang masuk. Dia akan kembali ke negerinya. Gak jadi kepung, padahal sudah dikepung bertahun-tahun tuh Yerusalem. Orang udah makan kotoran itu. Itu kalau gak tahan iman, mereka sudah kanibal makan anak sendiri. Perkataan Yesaya terjadi. Sanherib pulang, dibunuh. Dia akan mati rebah di negerinya sendiri. Dia tidak akan pernah lemparkan panah, tidak pernah akan ayunkan pedang di dalam Yerusalem terjadi. Mulut sama membelamu, mulut yang sama menghiburmu, mulut yang sama memberimu janji-janji Allah. Mulut yang sama akan menegurmu dan memperingatkanmu. Jangan jadikan Roh Kudus badut. Jangan jadikan dia berhala. Give him the freedom, kasih dia kemerdekaan untuk berbicara apa saja dalam hidupmu. Asal hati kita itu mudah diajar, jangan takut, dia tidak akan pernah kasar. Saya selalu ngomong, saya punya hubungan sama Roh Kudus begini, jangan cuma beritahu aku yang enak-enak. Nanti kalau agak enggak enak, aku tutup telinga, enggak mau. Aku mau dengar semua firman-Mu, enak enggak enak. Aku mau dengar semua. Kalau aku adalah anak-anak yang sah, bukan anak gampang. Jangan izinkan aku sudah berakhir di tangan setan, atau nabrak tembok, atau aku binasa, baru Engkau bicara. No Tuhan, bicara ke aku sekarang, disiplin aku now. Tahukah Roh Kudus punya kapasitas yang sama dalam kehidupan orang percaya? Satu sisi dia bisa menghiburmu, tapi mulut yang sama bisa menegurmu. Yesaya juga sama. The same mouth that comforts you is the mouth that reproves you. Mulut Yesaya mencambuk raja dan berkata, suatu masa akan tiba. Anak-anakmu akan dikebiri semua. Tidak lain, keturunan Baladan. Akan suatu hari datang, seluruh hartamu ini akan dihabisi oleh orang yang sama yang kau sombongkan. Sebuah pelajaran luar biasa. Catat baik-baik. Untuk hari-hari ke depan saya tidak khawatir apakah Anda diberkati. Saya yakin
Saya rasakan hari ini ya, terus terang ya, kenapa saya happy sekali. Saya rasakan kaki Dian, benar. Saya nggak bisa jelaskan. Kalau Anda miss hari ini satu ibadah tadi, sini aja Anda sudah, you are missing the world. Anda betul-betul kehilangan sesuatu yang gede banget. Saya nggak bisa jelaskan. Something, there is just something. Terus terang saya agak sedikit, nggak rela ini, setelah ini ibadah terakhir mau pulang, kalau bisa ada ibadah jam 7. Ya, why not? Ya, kasih tepuk tangan tuh Tuhan, why not suatu hari. Kayak ada lagu di hati saya, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ini loh suasana ini, hadirat ini. Ku ingin tetap di sini, dan memandang indah wajah-Mu. Kaki Dian ini hadirat Allah. Saya rasakan sesuatu yang manis, sesuatu yang nyata. Dan dimanapun Allah berjalan selalu meninggalkan lemak. Trust me, you will be blessed. Yang percaya katakan amin. Anda akan diberkati. Yang saya khawatirkan bukan apakah Anda diberkati atau tidak. Mujizat itu mudah. Yang saya khawatirkan adalah Anda berubah setia kalau diberkati. Itu yang saya khawatirkan. Saya ikut Tuhan itu meskipun saya masih muda, saya ikut Tuhan dari sangat muda, dari umur 18 tahun. 27 tahun saya jalan sama Tuhan. Trust me, percayalah satu hal kalau saya katakan. Yang lebih bahaya daripada pencobaan adalah berkat. Lebih bahaya. Biasanya orang kalau diberkati, tiba-tiba dalam roh punya sifat UKB semua. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mujizat di tangan yang salah, berkat menjadi kutuk. Saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir kalau umat Tuhan tidak diberkati. Pasti diberkati. Saya tidak perlu beriman. Allah yang kusembah adalah Allah yang baik. He's a good God. Kalau good God itu cuma bisa meninggalkan kebajikan dan kemurahan. Kalau orang punya kutu, pasti meninggalkan kutu. Ya kan, kalau orang wangi, kita peluk, nanti pasti parfumnya masih nempel di kita. Orang lipstiknya tebel, nggak tebel, kalau cium sini, close ada lipstiknya. Ya kan? Apa yang ada pada Anda akan tinggal. Saya yakin our good God cuma bisa meninggalkan goodness and mercy dalam hidup anak-anaknya. Cuma bisa kebajikan kemurahan senantiasa mengikutimu sampai akhir hidupmu, Mazmur 23. Yang saya khawatirkan, apakah Anda dan saya kuat pada ketinggian? Kalau kita dibawa naik, bila kau yang membuka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Jika engkau mengangkat aku, siapa bisa menurunkan aku? Takutnya, aku menurunkan aku sendiri. Lewat sombong hati. Banyak orang itu tidak sanggup dibawa Tuhan tinggi. Karena dibawa tinggi sedikit, sudah tinggi hati. Catat baik-baik, apa yang kau sombongkan? Gini, apa yang kau banggakan dengan sombong? Tulis ini, apa yang kita banggakan dengan sombong akan diambil dari kita. Write it down. As a truth that will never change. Ya. Yang kau banggakan dalam kesombongan pasti akan diambil oleh Tuhan suatu hari. Catat itu. Ini menjadi imunisasi anti polionya kita. Kalau kita diberkati, kita tidak akan jatuh. Ingatkan diri sendiri, whatever, apapun yang aku banggakan dalam kesombongan hati, akan diambil Tuhan suatu hari. Ingatkan diri sendiri, apapun yang Anda sombongkan sampai angkuh, that God will take away from you. Bisa jadi kecantikannya, merasa diri paling rupawan. Nanti lihat ya, nggak langsung jelek, bukan berarti langsung Tuhan jahat, kirimkan sesuatu merusak wajahmu. Tapi hidupnya nggak bahagia karena hatinya di posisi salah. Lihat nanti. Setelah menikah tak bahagia, 10 tahun aja kelihatan jelek sekali. Pernah enggak Anda lihat bunga sekolah? Hari ini kayak duri. Kayak semak belukar bahkan. Anda pernah lihat enggak orang yang kita jelek-jelekkan di sekolah sekarang kok ganteng sekali? Salah satunya saya. God can turn beauty into ashes. He can turn ashes into beauty. Karena rendah hati, Tuhan berkenan, dia bisa mengubahkan debu menjadi indah. Dia bisa mengubahkan cantik jadi debu tanah. No play-play ya with God.
No play-play Singaporeanse. Kita datang ke gereja untuk diingatkan, untuk mawas diri. Tidak lebih dari 7 hari manusia harus istirahat sabat supaya ginjal dan nirnya tidak masalah. Tidak lebih dari 7 hari rohanimu harus disiram. Kalau tidak gitu akan lupa diri. Lalu 7 bulan berikutnya, seperti ada sesuatu memukul kepalamu, Anda tidak tahu dari mana Anda jatuh. Makanya saya teduh tiap hari. Bercermin sama Yesus. Ingatlah ini sebagai kebenaran yang Anda pelajari di gereja. Ini mempersiapkan Anda untuk diberkati. Waktu kecil saya vaksinasi anak-anak, minta dokter untuk imunisasi polio, tifus contohnya. Bukan supaya mereka dapat tifus atau polio, tapi supaya mereka jadi anak yang sehat dan kuat. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. Bila aku diare, aku diberikan ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Nah, masa saya lupa zaman SD. Saya kasih tifus, anti-tifus polio bukan supaya dapat tifus atau polio. Anda dikasih imunisasi sekarang ini supaya Anda diberkati, katakan amin. Supaya Anda mengalami mujizat, katakan amin. Supaya Anda diangkat, katakan amin. Supaya Anda dipromosikan, katakan amin. Supaya Anda dipercayai, katakan amin. Supaya apapun yang kau berbuat akan dibuat berhasil, katakan amin. Catat imunisasinya, sakit memang taruh di hati dan sakiti dirimu dengan kata-kata ini tiap hari. Apapun yang aku sombongkan akan diambil. Udah, taruh. Hukumnya harga mati itu, jangan coba ditawar. Raja pun tidak kecuali. Konglomerat pun tidak kecuali. Anything you pride yourself, your heart into, in defiance to God, apapun yang Anda banggakan dan membuat wajahmu angkuh naik ke atas, apapun itu bisa mobilmu, bisa hartamu, bisa kesehatanmu, anything. He will take it away from you. Ini bukan ancaman, bukan takut-takuti. Ini yang disebut dengan kemuliaan Tuhan. No play with glory. Tuhan tidak membagikan kemuliaan pada orang lain. Anda tahu ayat itu? Ini maksudnya. Kalau sudah dapat imunisasi ini, semua pura-pura begini, aduh, habis disuntik. Siapa di sini disuntik, sini ada pendolanya. Berarti normal ini semua diimunisasi. Ya, secara rohani juga. Coba dirap-rap seperti ini. Sekarang aku aman kalau diberkati. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Gitu loh. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini raja dalam bahasa Vietnam, Mokong ini. Aduh, harusnya dia main. Saya kepingin kalau ketemu Raja Hizkia di sorga, saya mau ambil pisau cukur. Saya tidak tahu ngomong gini ini saya menghujat, enggak lah ya. Tapi saya kadang-kadang mangkel dan kesel. Satu orang irresponsible yang bayar itu turun-temurun. Saya kepingin nanti kalau sorga benar-benar, saya mau cukur betul-betul rambutnya, cuma sisakan kayak di etim itu dulu di tengahnya. Kan enggak boleh kekerasan. Jadi saya ketemu dia itu, atau kalau enggak gini aja, kita buat janjian ya. Nanti suatu hari kita semua kalau dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak, cari yang namanya Raja Hizkia. Dia raja di bumi, di situ saudara seiman. Saya janjian ya jemaat Mawar Sharon ber-NIJ, tolong sama-sama kalau lihat saya langsung kita ngerti. Di surga kita bisa saling mengenali, bisa. Di surga itu bukan dunia pikun kok. Kalau Anda kelihatan saya kelihatan Anda, kita punya janjian ya ini hanya untuk GMS Barat. Kalau Anda ketemu yang namanya Hizkia, tanya dia raja enggak? Dia sesuai dengan, apakah raja yang ditulis di 2 Raja-Raja 20 enggak? Tanya sekalian ayatnya. Anda Hizkia? Ya, panggil saya. Karena kita pasti tetanggaan di sorga. Anda pegangi dia. Seluruh ribuan jemaat manusia pegangi dia. Saya kitik-kitik dia. Sampai lemes. Mangkel aku, kesel aku. Ini papa macam apa kayak gini nenek moyang seperti ini. Ya, karena kita pukul enggak boleh. Kita bunuh apalagi, jangan membunuh. Kita kitik-kitik aja sampai lemas. Ini orang coba lihat ayat berikutnya, saya enggak kepingin baca ayat 19. Sungguhan saya enggak kepingin baca ayat 19. Agak kesel hati saya waktu baca ini. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Apa-apaan itu? Makanya saya agak sedikit kesel sama orang ini. Saya kagum sih sama Hizkia, but not the last day of his life. Bukan the last 15 years of his life. 15 tahun terakhir, saya tidak kagum. Lalu dia berkata gini, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, egois nggak? Nggak apa-apa, asal gua baik-baik saja, karena memang tidak terjadi di zamannya. Karena dia setia, jadi Tuhan berkata, ini kan terjadi nanti di keturunanmu. Orang kayak gini perlu dikitik-kitik sampai habis. Saya baca ayat ini saya marah, kalau baca Alkitab itu jangan biasa-biasa, kalau saya baca itu penuh dengan perasaan.
Waktu saya baca sampai ayat ke-19, hati saya ini kesel sekali. Gregetan rasanya, ini orang kok bisa gitu sih. Coba bayangkan waktu dia mau mati. Ini untuk dirinya sendiri, bukan untuk keturunannya. Orang itu bisa egois ya. Kalau hati kita nggak dicek 1 hari aja, sekalipun kita itu anak Tuhan, takut akan Tuhan berkenan, hati itu bisa salah loh. Yeremia berkata hati itu licik sekali. Karena itu jaga dengan segala waspada. Jaga dengan segala waspada itu artinya jagalah lebih daripada ginjalmu. Minum air itu kan harus sering, gak bisa sekaligus berapa liter. Minum sedikit supaya gak dehidrasi. Dikit-dikit jaga hati, dikit-dikit jaga hati. Jangan tunggu sampai hati itu salah. Karena waktu hatimu salah, hatimu gak akan tahu kalau hatimu salah. Paham maksud saya? Jaga. Hati itu harus dijaga terus. Waktu salah, tiba-tiba salah. Anda tidak tahu kapan salah, dan hati Anda masih belum sadar kalau itu salah. Orang lain lihat itu salah pun, Anda tidak sadar-sadar kalau Anda lagi salah. Jaga dengan segala waspada itu, jaganya itu seperti orang minum air. Untuk ginjal 1 hari berapa liter, minum. Dikit-dikit jangan lupa minum air, dikit-dikit jangan lupa minum air, dikit-dikit jangan lupa minum air, dikit-dikit jangan lupa cek hati, dikit-dikit jangan lupa cek hati, dikit-dikit jangan lupa cek hati. Dehidrasi paling mati, hati salah masuk neraka. Saya baca ini, saya bilang, aduh ya ampun Tuhan, waktu dia mau mati, bisa merengek-rengek dan berkata, Tuhan remember me. Dia protes sama sorga, tapi gak terang-terangan, dia pakai cara ngambek yang indah. Dia berkata, masa aku mati umur 40, Tuhan kasihan dan masihku dikasih 15 tahun lagi. Sekarang ini, anak-anaknya sudah dinubuatkan oleh Yesaya, gara-gara kelakuannya yang enggak-enggak, akan semuanya sengsara dan banyak yang mati pula. Dia berkata, fine. Asal nggak terjadi di zamanku. Pernah lihat orang yang kayak gitu? Kadang-kadang mungkin kita lah yang seperti itu. Kita nggak sadar aja. Kita lakukan sekarang, anak-anak yang tanggung kita tahu kok. Yang selingkuh, padahal anak-anaknya yang malu. Tahu tapi tetap selingkuh. Kita ambil uang orang, kita tahu nanti anak-anak kita dikejar hutang, suatu hari dijadikan budak. Kita tahu, tapi kita sendiri gitu. Saya nggak suka baca ayat ini, ayat yang 19, tapi karena ini ayat firman Tuhan saya harus baca. Tapi ayat 20 penghiburan buat saya. Mati lu, dia mati. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air dari ke dalam kota. Bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Kemudian ayat 21 ini, happy ya. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya alias mati meninggal dunia. Ya wes, sudah waktunya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tidak heran Manasye membalas dia. Manasye adalah Raja Yehuda yang sangat jahat. Ayat 20, segala riwayat Hizkia, kepahlawanannya. Bagaimana ia buat kolam, saluran air, mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri Hizkia banyak jasanya. Hizkia itu punya banyak achievements atau yang dia capai di masa hidup dan pemerintahannya. Namun semua keberhasilanmu tidak akan bisa mendempul, tidak akan bisa menebus kegagalan kita di area sengaja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat itu ditaruh terakhir seperti tidak signifikan, cuman asal lewat saja segala kepahlawanan. Bagaimana dia buat kolam, saluran air, itu luar biasa loh. Itu menghidupi rakyatnya. Mengalirkan air ke dalam kota, semuanya itu teknologi itu canggih. Tapi seolah-olah Roh Kudus cuma taruh di satu ayat, di corner kan ditaruh di ujung di ayat 20, yalah dia juga ada jasa, dia juga begini dan begitu. Tapi kesalahan fatalnya itu loh, kesalahan fatalnya. Bapak Ibu Saudara, jangan bereaksi berlebihan ketika diberkati. Tetap muliakan Tuhan. Ayat 21, Hizkia mati. Ya saya ya gak happy sih, cuman waktu saya baca gitu, aduh sayang ya. Dia memulai dengan baik dan benar, mengakhiri kurang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan lengah. Kalau Anda menjadi orang baik hampir seluruh hidupmu, komitmenlah ke depan untuk tetap baik. Karena Anda masih hidup berapa waktu, jangan sampai mengakhiri dengan cara yang salah. Itulah sebabnya orang ikut Yesus itu bukan 20 tahun, saya sih 27 tahun kalau hitung-hitungan tahun. Bukan 50 tahun, bukan 3 tahun, bukan. Orang ikut Yesus itu semua kita tuh usianya cuma 1 hari. Setiap hari pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus.
Usiamu dan usiaku, berapa tahun jadi orang Kristen tidak peduli. Kita semua usianya 1 hari. Kalau kita gagal jadi orang Kristen 1 hari, suatu hari kita akan gagal jadi orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini saya dorong di akhir ibadah untuk tiap hari. Kalau Anda di gereja diajari untuk berdoa, praktekkan di rumah. Anda diajarkan di sini mengampuni, di charge di sini, pakai HP-mu sehari-hari. Hidupmu berguna bagi manusia. Pakai untuk mengampuni, lakukan. Jangan cuma mingguan, jangan sekali-kali. Jadilah orang Kristen setiap hari. Amin. Dan ada satu lagi yang saya tambahkan, pelajaran dari Hizkia, tidak bereaksi berlebihan. Belajarlah untuk tidak memberitahu, belajarlah untuk menjawab tidak berlebihan daripada yang ditanya. Kalau orang tanya, pernah nggak sih gini ya, kalau dalam pergaulan sehari-hari ya, kadang-kadang kita juga melakukan itu, lalu menyesal nanti malamnya. Orang itu nggak tanya, tapi Anda ngomong sesuatu. Pernah ya? Atau kadang-kadang kita aja cuman sungkan beritahu karena kita kan budaya Asia. Kadang-kadang kita ngomong sama sesuatu, tiba-tiba dia nyeletuk sesuatu, kita nggak tanya kok. Dia beritahu sesuatu, seolah-olah menantikan pujian dari kita atau pengakuan. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Mari kita belajar. Dalam perkara kecil, gak usah seperti Hizkia perkara besar. Dalam perkara kecil, kasih kekang pada lidah. Saya juga harus belajar itu. Sebagai pengkhotbah gak mudah. Do not talk more than required. More than you are required. Jangan bicara lebih daripada yang diperlukan. Jangan menjawab lebih daripada yang ditanyakan. Jangan tunjukkan apa yang orang memang tidak minta Anda menunjukkannya. Kalau memang sudah ada di badanmu, ada yang kelihatan, yang sudah ada dalam hidupmu, ya sudah, gak apa-apa. Asal hati Anda bersih, Tuhan memberikan kepada Anda, nikmati berkat Tuhan. Tapi kalau orang tidak tanya, Anda tidak perlu tonjolkan diri atau tonjolkan apa. Learn to not speak more than you are required to. Jangan jawab lebih daripada yang ditanyakan. Tidak perlu tunjukkan apa yang mereka tidak minta. Jangan pernah ada di dalam hati kita suatu sifat yang show off kalau diberkati. Kalau diberkati, nikmati berkat itu, bukan show off. Kalau Anda punya sesuatu yang sifatnya quality, nikmati. Itu berkat dari Tuhan kok. Gak ada yang namanya di taraf ini rohani, taraf itu lebih rohani, gak ada. Asal hati Anda limpah dengan syukur. Tapi jaga hati dengan segala waspada. Karena Hizkia mengalami kutuk yang luar biasa, cuman dari keteledoran yang biasa. Hati-hati, setan tidak perlu lubang besar untuk porak-poranda. Dia hanya perlu satu titik lubang kecil di mana Anda lengah dan Anda tidak berbalik hati. Menurut saya, Hizkia bisa putar balikan. Dia kemarin dulu nangis ditambah 15 tahun kok. Harusnya Hizkia kembali lagi memalingkan dirinya ke tembok seperti waktu dia dinubuatkan untuk mati. Iya kan? Kenapa dia berkata fine, asal tidak terjadi di masa hidupku. Kenapa dia menerima? Harusnya dia bertobat seperti Daud gitu loh. Dia koyakkan pakaiannya meskipun tidak berguna. Akhirnya anak pertama dari Batsheba, kokonya Salomo itu mati meninggal dunia. Daud tetap mencoba. Harusnya Hizkia sekali lagi setrap diri. Waktu dia dinubuatkan mati kan dia menghadap ke dinding. Dia berpaling. Kayak anak kecil disetrap papanya gitu loh. Kenapa enggak setrap dirinya lagi? Kali ini kan dia salah. Dulu kan karena dia sakit mau mati. Apalagi sekarang dia karena dosa. Harusnya dia sekali lagi pakai baju kabung. Berkabunglah. Sama-sama robeklah pakaiannya seperti raja-raja perjanjian lama kalau bertobat. Menangislah di depan kaki Tuhan dan berkata, I'm sorry, aku kilaf. Bisa enggak Tuhan kirim kembali konvoi itu? Kasih aku kesempatan kedua. Jangan hukum keturunanku. Jangan bilang begitu Tuhan bahwa orang-orang nanti itu akan mengebiri keturunan saya. Nanti mereka akan rampas Yehuda. Ini umatmu Tuhan, dombamu yang salah aku. Kayak Daud gitu kan, waktu masalah sensus. Yang salah ini saya, kenapa kau hukum mereka? Tuhan ampuni mereka. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar. Saya yakin Tuhan pasti dengar. Ceritanya gak akan berakhir di situ. Mungkin ada disiplin dari Tuhan, konsekuensi. Tapi tidak akan separah ini. Saya rasa Hizkia itu berlebihan di area dia nggak perlu berlebihan. Dia kekurangan defisit, harusnya di area dia harus berlebihan. Tobat itu harus berlebihan. Pasang pakai debu abu kayak bangsa Israel dulu kalau bertobat. Pakai baju kabung datang ke hadapan Tuhan di mana dia harusnya berlebihan. Dia kekurangan. Di mana harusnya dia harus biasa-biasa moderat, nggak usah banyak bicara, dia berlebihan. Please Bapak Ibu. Sewaktu Anda bisa lebih dengan Tuhan, berikan lebih. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sewaktu Anda seharusnya mawas diri,
hati-hati. Mawas diri sama manusia, hati-hati. Banyak orang itu salah kaprah. Tahu kata salah kaprah? Bukan cuma salah. Salah kaprah itu posisinya terbalik. Yang benar, yang mestinya lebih dikasih kurang. Yang mestinya pas saja, nggak usah terlalu banyak bicara, berlebihan. Orang Kristen selalu, seringkali ini tidak indah pada waktunya. Mulai hari ini, kalau sama Tuhan, jangan pernah merasa cukup mengasihi, cukup memuji. Kalau Anda mau tepuk tangan sungguhan. Kalau Anda mau memuji Tuhan, saya senang tadi di belakang saya ada orang yang mau menyembah Tuhan, tidak peduli kanan kiri, keluarganya nangis ya nangis. Tidak ada orang bisa berlebihan sama Tuhan. Apapun yang Anda kasih ke Tuhan, pasti masih kurang. Kita ini hutang budi selama-lamanya. Tapi sama manusia, mawaslah diri. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga firman ini memberkati. Anda sekarang ngerti tujuan berkat, diingatkan kembali agar tidak berlebihan dalam reaksi. Semoga Anda kemanapun pergi diberkati, selalu ada pengendalian diri, dan berkat Tuhan mujizatnya tidak pernah bocor di hidupmu sampai keturunan-keturunan Tuhan datang. Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, praise the Lord.